Yoho, manga One Piece sekarang sudah mulai naik keseruannya. Kita sudah bisa merasakan ketegangan yang dirasakan dari bajak laut Kaido. Dan kemarin, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, ada seorang nakama yang memberikan sebuah topik pembahasan. Inti dari DM nakama tersebut adalah, apakah mungkin bahwa Rocks itu tidak sekejam yang diceritakan oleh Marine? Karena yang menyebut Rocks kejam adalah pihak Marine. Lebih tepatnya, yang mengucapkan kejam adalah Sengoku. Namun kita semua tahu bahwa bajak laut kru topi jerami merupakan bajak laut yang baik. Mereka menolong sebuah negara. Mereka membebaskan sebuah negara dari kudeta. Namun, Angkatan Laut masih mencap bajak laut kru topi jerami sebagai bajak laut yang jahat. Sehingga, hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah mengenai sebenarnya Rocks itu kejam atau tidak. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Bajak laut Rocks dimunculkan pada One Piece chapter 957. Sebuah chapter yang menurut kami merupakan chapter terbaik dalam sejarah dunia One Piece. Chapter yang sangat padat. Kita diberikan cerita-cerita menarik dari para legenda. Dan lagi, kita juga diberitahu mengenai seberapa besar harga kepala para bajak laut hebat seperti Roger, Shirohige, dan yang lainnya. Perlu dicatat bahwa keinginan Rocks ini bukan untuk menjadi seorang raja bajak laut, melainkan menjadi seorang penguasa dunia. Sekarang mari kita agak sedikit serius. Menurut kami, cerita yang bagus merupakan cerita yang villainnya bukan hanya sekedar jahat. Dan juga, cerita yang bagus tidak perlu menjelaskan dengan detail siapa villainnya. Biarkan para pembaca sendiri yang menilai manakah yang jahat dan mana yang baik. Kami suka dengan cerita-cerita seperti itu. Seperti, kami sudah menonton Code Geass, kita sudah menonton Death Note, dan dalam manga atau anime Death Note itu, L memiliki anggapan bahwa menghukum para penjahat dengan cara yang dilakukan oleh Kira merupakan hal yang buruk. Lalu, jika kita melihat dari sisi Kira merasa bahwa dunia ini sudah terlalu kejam, dunia perlu Tuhan, dunia perlu orang yang dapat mengubah dunia menjadi lebih baik, yang karena itulah ia ada. Mungkin nakama juga ada yang lebih pro pada Kira, tapi ada juga yang pro pada L. Lalu, untuk manga-manga yang sekarang memiliki cerita seperti itu adalah Shingeki no Kyojin. Hoho! Ngomong-ngomong, kami juga sangat menanti season 4 anime Shingeki no Kyojin. Kita doakan saja dan beri support untuk MAPPA Studio. Semoga saja MAPPA Studio memberikan yang terbaik untuk anime Shingeki no Kyojin. Tidak perlu dijelaskan lagi, sebelum chapter terbaru rilis, di mana Eren melakukan rambling itu, para pembaca tidak bisa menebak mana yang sebenarnya villain. Karena semua orang yang ada dalam manga Attack on Titan memiliki alasannya tersendiri mengapa ia melakukan ini, mengapa ia melakukan itu. Karakter-karakternya memiliki kepedihan yang mereka rasakan. Kita tidak bisa langsung mengecap, Eren jahat dan si ini adalah baik. Kita juga tidak bisa langsung mengecap, Eren baik dan si ini jahat. Manga-manga seperti inilah yang sangat kami sukai. Dan sejujurnya, dalam manga One Piece, dari awal cerita, Oda juga membuat sebuah persepsi yang unik, di mana bajak laut ditonjolkan sekali sebagai kelompok yang jahat. Mereka suka menjarah, mereka suka merusak, mereka suka bermain wanita. Namun, Eiichiro Oda menjadikan tokoh utama ceritanya sebagai seorang bajak laut. Tapi yang Oda lakukan ini lebih lembut dibandingkan Code Geass, Death Note ataupun Shingeki no Kyojin. Rasanya, kita masih bisa langsung menebak mana villain dan mana yang baik, mana yang jahat dan mana yang baik. Sekarang, pikiran yang terlintas dalam benak kami adalah, apakah Oda akan membiarkan hal ini begitu saja? Atau, semakin cerita ini berjalan, apakah mungkin Oda akan membuat ceritanya sama seperti Shingeki no Kyojin? Karena Rocks memiliki anggota yang layaknya iblis. Kita hanya diceritakan bahwa Garp dan Roger bersatu untuk mengalahkan Rocks. Insiden God Valley merupakan insiden yang besar. Tapi Garp sebagai seorang angkatan laut, ia tidak suka membicarakan prestasi yang satu ini. Dan kita juga tahu bahwa Garp merupakan orang yang tidak terlalu suka dengan kaum naga langit. Tapi pertanyaannya lagi, kenapa Garp tidak suka untuk membicarakan insiden God Valley? Kami sudah banyak membuat persepsi mengenai betapa kejamnya Rocks, mengenai betapa mengerikannya bajak laut mereka. Dan apakah mungkin Garp dan Roger di akhir pertempuran mereka itu sadar akan sesuatu, bahwa sebenarnya yang dilakukan Rocks pada insiden God Valley ternyata tidak sejahat itu. Atau lebih tepatnya, apakah mungkin Garp dan Roger
termakan isu adu domba dari salah satu kaum naga langit yang pada akhirnya membuat keluarga Bang Sadi saling menyerang satu sama lain. Menurut kami, ada yang Garp dan Roger sesali dari kejadian itu, yang karena itulah Garp tidak ingin membicarakan mengenai insiden ini, yang mungkin ini berhubungan lagi dengan alasan kenapa Roger ingin bertemu dengan Shirohige pada saat Roger selesai mencapai Laftel. Karena mungkin di waktu itu Roger mencoba untuk membicarakan mengenai pengetahuan yang ia miliki sekarang dan mengkaitkannya dengan motif kenapa bajak laut Rock segitunya pada saat insiden God Valley. Arc Dressrosa merupakan contoh di mana kita bisa melihat salah satu kaum naga langit, lebih tepatnya mantan kaum naga langit yakni Doflamingo, menunggangi King Riku, membuat sebuah isu adu domba, membuat sebuah kejadian palsu dengan cara mengendalikan King Riku dan membuat Dressrosa menjadi berantakan. Lalu kemudian Dovi datang terlihat layaknya seorang pahlawan, padahal ialah akar dari seluruh permasalahannya. Mungkin Rox juga sama seperti orang-orang lainnya, yakni ingin mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Jika mereka ingin mengubah dunia menjadi lebih baik, maka musuh mereka bukan lagi bajak laut, melainkan pemerintah dunia. Mengubah pemerintah dunia juga tidak mungkin dengan cara duduk lalu bernegosiasi. Bahkan di masa lalu pun, kerajaan kuno menciptakan senjata kuno, sebuah senjata penghancur dunia untuk melawan 20 kerajaan pendiri. Jadi, dari nenek moyangnya pun, orang-orang yang ingin mengubah dunia sadar bahwa mereka harus berjuang hingga titik darah penghabisan. Rock sepertinya bukan hanya orang yang kuat, tapi ia juga mengetahui seluk-beluk dari Bang Sadi. Setidaknya, mungkin ia memiliki motif kenapa bisa terjadi insiden di God Valley. Perlu dicatat juga, Rox adalah satu-satunya karakter bermargadi yang dipanggil menggunakan nama keluarganya. Jika yang lain, kita hanya memanggil orang-orang bermargadi dengan nama belakangnya, seperti Luffy, Dragon, Roger, dan Ace. Berbeda dengan Rox. Sehingga ini lagi-lagi menguatkan kami pada satu kesimpulan bahwa Rox sepertinya sama seperti orang-orang bermargadi lainnya. Ia ingin mengubah sesuatu dari dunia ini. Kemudian, mengenai Rox jahat atau tidak, menurut kami, bajak laut Rox tidak sekejam yang diceritakan oleh Sengoku. Karena Rayleigh sekarang memiliki istri yang mana digadang-gadang merupakan mantan dari bajak laut Rox. Saki atau Sakuyaku pada saat Aksa Body berkata bahwa 40 tahun yang lalu ia pernah ditangkap atau dikalahkan oleh Garp, dan insiden God Valley terjadi sekitar 38 tahun yang lalu. Garp juga terlihat seperti orang yang mengetahui mengenai kebusukan pemerintah dunia, dan mungkin apakah karena hal ini juga Garp menginginkan Ace dan Luffy untuk masuk ke dalam angkatan laut. Coba pikirkan ini baik-baik. Jika memang Garp menyesali kejadian di God Valley, sepertinya Garp juga sadar bahwa kita tidak mungkin mengubah dunia dari luar. Tidak akan ada yang bisa melawan isu-isu dari pemerintah dunia. Pemerintah dunia mengontrol segalanya. Mereka bisa membuat orang jahat terlihat baik dan orang baik terlihat jahat. Seperti sebagaimana ketika Akainu marah-marah di hadapan Gorosei. Akainu waktu itu marah karena Gorosei membuat sebuah berita seenaknya mengenai Doflamingo, yang mana hal ini akan membuat masyarakat kebingungan. Sehingga Garp ingin Luffy atau Ace mengubah dunia dari dalam sistem. Namun sekarang kita tahu di mana Luffy berada. Ia sekarang menjadi bajak laut yang lumayan berprestasi. Kita hanya tinggal menunggu prestasinya menumbangkan salah satu Yonko. Tapi kami yakin, di kemudian hari, apa yang dilakukan Luffy akan berbeda hasilnya dengan Rox. Pemerintah dunia tidak akan semudah itu membuat isu-isu adu domba mengenai Luffy. Kenapa? Karena Eiichiro Oda mendesain perjalanan Luffy dengan cara yang berbeda dengan Roger melakukan petualangan. Luffy datang di sebuah pulau, di sebuah kerajaan dengan konflik internal kerajaan yang besar-besaran. Lalu Luffy datang sebagai seorang pahlawan. Sehingga jika di kemudian hari pemerintah dunia ingin membuat isu-isu adu domba, sebuah berita palsu mengenai Luffy, kerajaan-kerajaan yang sudah diselamatkan oleh Luffy ini bisa menjadi poin penting untuk membuktikan bahwa kali ini Luffy berbeda dengan Rox, yang mana hal ini terhubung lagi dengan karakter yang bernama Akagami no Sans. Namun sepertinya video untuk hari ini cukup sampai di sini. Kami ingin kita semua mendiskusikan poin-poin yang ada terlebih dahulu sebelum kita beranjak pada karakter Sans. Jadi, bagaimana menurut Nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo Goods One Piece yaitu t-shirt.
untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog teaser kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.